Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya 786 Computer Official. Kali ini kita berkesempatan untuk mengunboxing sebuah perangkat wireless access point outdoor ya dengan merek Totolink CPE 300 di frekuensi 2,4 GHz. Perangkat access point ini digunakan ya ataupun peruntukannya adalah untuk wireless access point di luar ruangan ataupun outdoor. Namun juga bisa digunakan di dalam ruangan tentunya. Ya, kemampuan dari CPE 300 ini dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya cukup tangguh juga ya, cukup mumpuni ya, sesuai dengan harganya. Namun ya setara lah ya di kelasnya dia. Kalau digunakan untuk user yang banyak itu pasti memiliki kelemahan ya, tapi itu yang sekelas dengan dia juga sama ya, seperti Pharos ya, TP-Link Pharos yang sejenis ya, itu sama ya. Tidak bisa digunakan untuk user yang cukup banyak ya. Lebih bagusnya dia untuk point to point sih sebenarnya, untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Oke, kita langsung saja unboxing dan kita akan lakukan setting konfigurasi standar pada access point ini. Check it out. Oke, langsung saja kita akan unboxing. Ini Totolink ya, ada garansi 3 tahun dengan seri 2,4 GHz 300 Mbps outdoor CPE. Nah, ini bentuknya dari luar boxnya ya. Ada indikator power, tanda dia menyala atau ada arus listrik. Ada indikator LAN, tanda dia mendapatkan jaringan pada port LAN. Kemudian ada tanda wireless LAN, bahwa dia memancarkan signal WiFi ataupun menerima signal WiFi. Dan ada RSSI 321.0, yaitu level ataupun kekuatan signal ataupun strength dari signal yang dia terima ataupun dia pancarkan. Nah, ini penampakan dari belakang, ada mount ya. Ini bisa di bracket dengan baut ya, dengan baut untuk ditempelkan ke dinding, tembok ataupun mungkin kayu ya, bisa seperti ini. Kemudian di sini kita lihat fiturnya adalah 300 megabit per second, 2,4 GHz frekuensinya ya. Jadi ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz dengan standar protokol 802.11 N, G ataupun B. Kemudian weatherproof design, tahan terhadap cuaca. Kemudian 11 dBi antena, 2 kali 11 dBi, berarti ini antenanya 2 ya. Mungkin menggunakan teknologi MIMO. Kemudian dia juga support bridge. Ya, bridge ini maksudnya dari kabel ada DHCP, kemudian masuk ke alat ini, langsung DHCP-nya diteruskan namun dalam bentuk gelombang wireless ya. Oke, ini ada beberapa key fiturnya ya, complies with IEEE 802.11n. Kemudian G dan B ya, atau di 2,4 GHz band. Kemudian support DHCP, static IP, PPPoE ya, dual access, kemudian PPTP ya, point to multi point ya. PPTP bukan point to multi point ya. PPTP ini juga sama seperti PPoE ya, cuman berbeda aksesnya ya. Kemudian L2TP juga support ya, lumayan banyak yang dia support. Kemudian support juga untuk quality of service ya, QoS, bandwidth control, repeater juga bisa, kemudian RF power up-nya hingga setengah watt ataupun 500 mW. Kemudian 11 dBi internal antena, ya berarti internal antenanya ada 11 dBi tapi kali 2. Kemudian 4 LED signal, support 64 atau 128 bit WEP ya, ini wireless encryption-nya. Kemudian juga support passive PoE, bisa PoE juga. Kemudian ada lightning protection design, ada anti petirnya ya. Biasanya kalau jenis kayak gini, anti petirnya itu merupakan sebuah tahanan sih biasanya ya. Semacam resistor namun yang mampu menahan beban berlebih ya, tegangan berlebih seperti ini. Ini adalah mesin dari TP-Link Pharos. Biasanya lightning protector itu seperti ini. Nah, seperti ini yang dua ini yang berwarna putih yang terbuat dari keramik. Ya, seperti itu biasanya. Kemudian waterproof housing IP65 ya. Jadi casingnya sudah waterproof dengan standar IP65. Oke, ada satu jack RJ45 port yang support juga dengan PoE dan ada satu buah tombol reset. Nah, di sini default IP-nya adalah 1.1 ya, 192.168.1.1. Username-nya admin dan password-nya juga admin. Oke, sekarang kita unboxing. Langsung saja kita buka. Saya gunakan satu tangan karena tangan yang satu lagi pegang kamera. Oke, kita coba tunggingkan dari bawah. Awas jatuh. Segera. Oke, ini dia. Ada 2 busa. Saya kira di tengah-tengah tadi ya.
rupanya ada di sini. Saya kira di antara busa pertama dan busa kedua. Rupanya dia paling atas. Ini unitnya kita pinggirin dulu. Ini busa pertama. Ini ada warranty card ataupun kartu garansi dan manual instruction. Kemudian ada adaptornya. Adaptornya keren ya. Kita lihat spesifikasi adaptornya. Adaptor ini outputnya 12 volt. Ayo dong, fokus sayang. 12 volt 2 ampere ya. Coba saya fokuskan kembali. Ya, ini outputnya adalah, nggak mau fokus dia. Autofokusnya loh. Nah, ini dia. Nah, 12 volt 2 ampere ya. 12 volt 2 ampere. Tadi kalau autofokusnya. Oke, 12 volt ya. Biasanya kalau PoE rata-rata 24. Tapi TP-Link ini pakai 12 volt ya. Kayak bukan TP-Link, sorry, ini Totalink ya. Kalau TP-Link biasanya pakai 24. Ini ada bracket, bukan bracket sih, ini kabel tie-nya, untuk ngikatin dia di luar ya, mungkin di tiang ataupun di tempat lain. Cuman saya nggak saranin pakai ini karena ini akan termakan usia ya, termakan cuaca, kena panas, kena hujan, dia akan lapuk dengan sendirinya. Kalau ini sudah lapuk, putus, otomatis alat akan terjun bebas dari ketinggian. Kalau kita letaknya di ketinggian. Kemudian ada kabel LAN. Kemudian tentunya di sini ada ada PoE adaptor. Nah, ini PoE adaptor, mereknya Totalink. Nah, di sini ada port LAN, ada DC in, ya ini dari adaptor tadi yang 12 volt. Ini LAN berarti ini dari sumber internet. Dan ini PoE ini yang menuju ke perangkat access point ini. Sekarang kita taruh lagi di bawah. Kita akan buka langsung alat ini. Nah, ini dia penampakan aslinya. Oke, itu ada jalur kabel. Ini ada logo ataupun LED-nya tadi ya, power, LAN, WLAN, dan kekuatan signal. Dan di bagian belakangnya ada default IP address-nya 192.168.1.1. User dan passwordnya standarnya masih admin ya. Nah, desain in Korea, made in China. Berarti Totalink ini asalnya sebenarnya dari Korea ya. Cuman karena produksinya di Cina, maka terbuat made in China. Sekarang kita buka bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan konfigurasi langsung alat ini sebagai bridge ya, sebagai bridge. Jadi saya punya sebuah router yang memiliki akses internet. Dari router tersebut nanti akan masuk ke adaptor ini. Ya, LAN. Jadi dari sumber internet saya masuk ke LAN. Kemudian DC in ini adalah dari adaptor yang 12 volt tadi. Ya, dari adaptor yang ini itu masuk ke DC in seperti ini. Nah, masuk ke DC in. Kemudian ini ada sumber internet dan ini yang menuju ke access point ini. Saya hubungkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah sambungkan ya perangkat ini ke port PoE ataupun Power over Ethernet, dan adaptornya sudah saya colokin juga ke listrik. Kemudian port LAN untuk saat ini saya belum koneksikan ke internet, saya koneksikan dulu ke laptop karena kita mau konfigurasi dulu. Nanti baru kita akan coba koneksi via internet. Sekarang kita buka dulu di konfigurasi LAN pada laptop ya, di konfigurasi LAN pada laptop, kemudian kita pilih yang adapter setting. Kita pastikan apakah dia mendapatkan IP address dari DHCP server alat ini ataupun tidak. Nah, ternyata tidak ya. Nah, di sini kita konfigurasi manual karena tadi IP-nya adalah 192.168.1.1. Di sini sudah dikasih tahu. Maka kita harus setting di laptop kita itu yang satu segmen dengannya. Ya, berarti kita setting di 192 168 1 sekian ya. Di sini kita buat 12 saja. Kemudian kita klik oke ya, seperti ini. Agak susah saya satu tangan ya. Nah, ini IP-nya 1.2, subnet masknya 255, 3 kali kemudian 0. Setelah itu kita buka web browser. Dan di sini kita ketikkan alamat dari access point itu tadi, yaitu 1.1.
Nah, sekarang sudah kebuka halaman loginnya, kita tinggal masukkan usernya tadi dia kasih tahu adalah admin, passwordnya juga admin. Ini nanti bagusnya diganti ya, karena ini standarnya semua orang juga tahu. Bisa berbahaya kalau tidak kita ganti, karena orang lain bisa masuk kalau sudah koneksi ke jaringan kita. Oke, sudah selesai. Di sini kita coba saya taruh dulu kameranya ya, mohon maaf. Agak shaky. Nah, saya taruh kameranya di sini dan saya konfigurasi kameranya agar menghadap ke laptop dan tidak saya pegang karena tangannya dua-dua mau dipakai. Oke, mudah-mudahan clear. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke operation mode. Nah, operation mode di sini kita buat access point ya ataupun AP. Kemudian kita klik pada menu network. Ya, di network IP address-nya oke, satu-satu nggak masalah. Kemudian default gateway-nya biarkan saja kosong karena kita mau jadikan dia bridge. Kita lihat di sini DHCP-nya client ya, dia mendapatkan IP dari server gitu ya. Sekarang kita disable saja supaya dia tidak dapatkan IP secara otomatis. Oke. Jadi untuk DHCP kliennya ini kita disable saja ya, kita disable saja karena kita menjadikan dia bridge. Kemudian kita klik apply. Oke, kemudian setting successful, please wait. Ya, disuruh menunggu ya. Setelah kita klik apply ternyata dia reboot dan kita disuruh nunggu sekian detik. Nah, di sini nanti kita akan masukkan dari sumber internet. Sekarang masih dari laptop dulu untuk LAN-nya. Nanti baru kita akan uji ke sumber internet. Bridge artinya dia hanya melewatkan data saja dari yang tadinya jaringan LAN atau kabel, kemudian menjadi jaringan berbasis wireless. Kemudian kita cek lagi ke menu network tadi. Kemudian kita masuk di sini. Oke, kita klik LAN setting. Oke, ini sudah disable ya DHCP-nya. Kemudian kita masuk ke menu wireless. Di basic setting di sini kita ganti nama SSID-nya, ini permintaan dari user ya. Permintaan dari user, nama SSID-nya adalah Internet Access 5 ya. Kita ganti nama. Ini adalah nama yang akan keluar ketika user mengakses WiFi ya, Internet Access 5. Ini adalah Internet Access 5. Kemudian tanpa password karena dia menggunakan metode hotspot sehingga tanpa password sudah langsung bisa connect ya. Karena nanti akan ada permintaan login kembali kalau kita gunakan sistem hotspot. Oke, encryption-nya kita disable saja. Seharusnya di sini kita bisa pakai password. Ya, ini ada WPA, ada WPA2, ada WPA saja, ada WEP. Ini encryption-nya, jenis encryption ataupun password dari wireless-nya. Di sini kita nggak pakai password karena nanti kita akan teruskan hotspot dari kabel menuju ke access point ini. Sementara di hotspot itu sudah ada authentication, username, dan password. Jadi kita nggak usah kasih password di sini biar nggak double. Kemudian kita klik apply lagi. Lalu dia akan restart. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pilih yang cek dulu menunya ya. Di advanced setting. Oke, nggak ada apa-apa ya. Ini adalah bandnya 2,4 GHz. Untuk channel width kita pilih 20 saja karena umumnya karena ini perangkat digunakan langsung untuk memancarkan signal dengan tujuan handphone ataupun laptop, jadi kita gunakan 20. Karena kalau kita gunakan 40 tidak semua handphone ataupun laptop support di 40 MHz. Kecuali point to point. Artinya dua buah alat ini saling jadi access point dan saling jadi client. Itu bisa kita gunakan 40 MHz. Kemudian channel number auto nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting channel width-nya 20 karena kebanyakan handphone supportnya di situ. Ya, khawatirnya kalau kita gunakan 40 nanti handphone lama nggak bisa connect. Kemudian WDS setting ada juga, oke, kita nggak usah setting. Kemudian access control nggak usah kita setting juga. Kemudian WPS, oke, nggak ada lagi yang lain. Sekarang kita ganti password. Passwordnya kita ganti pada bagian password setting. Nah, di sini tadi admin, ya, username-nya tetap saja admin. Kita buat saja admin. Username, password yang baru ini kita buat ya. Oke, password kita sudah ganti.
Biasanya dia langsung log off dan minta masukin password yang baru ya kalau sudah berhasil. Oke. Oh, nggak log out dia ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita sekarang cabut kabelan yang dari laptop ini. Ya, ini dari laptop menuju ke sini, LAN. Kemudian kita akan sambungkan ini ke sumber internet. Nah, ini adalah sumber internet saya. Kebetulan sumber internet saya ini kalau di contoh saya ini tidak hotspot ya. Tapi nanti user ini akan menggunakannya sebagai hotspot. Jadi begitu saya klik connect, ini langsung connect seharusnya ya. Lalu kita akan scan menggunakan smartphone. Nah, kita gunakan smartphone. Kemudian kita scan signal wirelessnya. Kita scan, tadi namanya adalah Internet Access 5. Dan di sini kita lihat nggak ada gambar gembok ya. Yang lainnya ada gambar gembok. Ya, di sini nggak ada gambar gembok, artinya tidak ada security-nya di sini. Ini untuk usernya ya, sebenarnya nggak aman ya. Tapi kalau pakai hotspot aman. Kalau nggak pakai hotspot kurang aman. Atau bahkan memang tidak aman sama sekali ya. Oke, kita klik Internet Access 5. Kita cek apakah dia mendapatkan IP address maksudnya ya dari central hotspot saya. Nah, ternyata sudah masuk ke hotspot. Oh ya, saya konekkan ke hotspot rupanya ya. Sorry. Nah, kira-kira nanti user akan dapat halaman login seperti ini. So, kalau kita kasih password untuk WiFi tadi, dia harus masukin password dulu. Kemudian nanti yang kedua masukin lagi password gitu. Jadi double. Jadi tadi sengaja tidak kita kasih password pada bagian encryption-nya di wireless. Namun password itu akan dihandle oleh MikroTik yang menggunakan password ini ya, yang menggunakan metode autentikasi hotspot. Sekarang kita masukin password dulu. Oke, kita masukin password. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Kita coba buka YouTube. Oke, kita buka YouTube. Kita buka channel. Nah, ini sekarang sudah connect. Ya, sudah connect sekarang. Internetnya sudah connect. Berarti ini servernya dari hotspot, tapi hotspot yang ada di kabel tadi kemudian dipancarkan menggunakan alat ini, access point ini, kemudian bisa disebarkan kembali supaya pengguna bisa langsung connect menggunakan handphone ataupun connect menggunakan laptop. Seperti ini. Oke. So, ini tampilan. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe jika Anda suka. Klik like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam dari saya 786 Komputer Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.